Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Simak baik-baik ya, agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman hebat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Terlebih dahulu, mari kita mengenal pengertian Rasul. Pengertian Rasul itu adalah seseorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk menyampaikan wahyu dan risalahnya kepada umat manusia sebagai petunjuk hidup. Rasul memiliki tugas khusus untuk menyampaikan ajaran agama, memperbaiki akhlak, dan memberikan bimbingan kepada umat manusia agar mereka menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Teman hebat, mengapa kita perlu menjadikan mereka teladan dan idola? Karena mereka memiliki akhlak yang baik. Allah mengangkat mereka menjadi rasul karena memiliki 4 sifat-sifat yang baik. 4 sifat-sifat itu yaitu sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Adapun pengertian dari sidik, sidik artinya berucap dan bertingkah laku yang benar. Rasul selalu benar, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun niatnya. Mereka tidak pernah berdusta, karena tugas mereka adalah menyampaikan wahyu Allah. Kejujuran adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan umat. Yang kedua adalah tablik. Tablik artinya menyampaikan. Rasul wajib menyampaikan wahyu dan ajaran Allah kepada umat manusia tanpa ada yang disembunyikan. Mereka berperan sebagai penyampai risalah, baik kabar gembira maupun peringatan. Rasul memiliki sifat amanah, yaitu selalu menjaga dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tanggung jawab. Mereka tidak pernah mengkhianati umat atau menyalahgunakan kepercayaan. Dan yang keempat, sifatnya yaitu fatonah atau cerdas. Rasul diberi kecerdasan luar biasa untuk memahami wahyu Allah dan menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Mereka mampu menyelesaikan berbagai risalah yang dihadapi umat dengan kebijaksanaan dan pengetahuan yang mendalam. Selain 4 sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul yang tadi, Rasul juga memiliki sifat mustahil, yaitu kizib atau artinya dusta.
kitman, menyembunyikan, khianat atau berkhianat, dan baladah atau bodoh. Jadi itu adalah sifat yang mustahil atau tidak mungkin dimiliki oleh para rasul. Diutusnya rasul. Para rasul diutus Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang mulia untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tujuannya yaitu yang pertama adalah para rasul bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Risalah tersebut berisi petunjuk, hukum, dan ajaran yang harus diikuti agar manusia dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 64 yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyeru kepada tauhid. Rasul diutus untuk mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan segala bentuk kemusyrikan. Tauhid adalah inti dari ajaran para rasul, yaitu mengesahkan Allah dalam segala aspek ibadah. Tujuan yang ketiga adalah memberikan petunjuk dan bimbingan moral. Para rasul diutus untuk menjadi tauladan dalam akhlak mulia dan memberikan petunjuk kepada manusia tentang cara hidup yang benar. Mereka membimbing umat agar hidup dengan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kasih sayang. Yang keempat, menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Para rasul memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah berupa surga. Sebaliknya, mereka juga memberi peringatan kepada orang-orang yang ingkar dan melanggar perintah Allah tentang azabnya. Yang kelima, menyempurnakan ajaran sebelumnya. Beberapa rasul diutus untuk menyempurnakan ajaran yang telah dibawa oleh rasul sebelumnya. Ini termasuk memperbaiki ajaran yang telah diselewengkan oleh umat sebelumnya. Yang keenam, tujuan para rasul yaitu menegakkan keadilan. Para rasul juga berperan sebagai pemimpin yang menegakkan keadilan di tengah masyarakat dan memberantas kezaliman, kekufuran, serta kerusakan. Jadi ada 6 tujuan diutusnya rasul. Demikian pembelajaran kita tentang beriman kepada rasul-rasul Allah. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman teman-teman hebat sekalian. Jangan lupa untuk terus belajar dan praktekkan ilmu yang telah kita pelajari. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.